So, tahun kemarin 2024, satu bisnis kita menghasilkan 20 miliar lebih satu tahun itu. Dan ini satu dari 3 sumber income. Dan ini nggak termasuk apa yang kita dapatkan dari kenaikan harga kripto juga. So, kita udah tahu rasanya dari nggak punya banyak uang, tahu-tahu bisa punya banyak, sehingga bisa keliling dunia, bisa naik kapal yang bagus, bisa setir mobil yang cepat sekali, 0 ke 100 bisa cuma 2-3 detik, udah pernah rasakan. You know, I felt it gitu loh. Dan di sini aku bisa kasih tahu secara personal bahwa ada level uang tertentu yang dibutuhkan untuk hidup bisa rasa stabil. Oke? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bisa punya tempat tinggal yang standarnya sesuai, bisa kasih makanan ke keluarga, bisa makan sendiri dengan standar yang sesuai. Di atas itu, di atas level dasar ini, nggak ada bedanya. Serius, ya mungkin pertama kali injek kaki di mobil cepat, ada adrenalin, gitu loh. Tapi setelah sekian lama, it's just another car. Cuma mobil, you know. Naik kapal malah muntah-muntah karena aku tipe orang yang kalau naik kapal muntah, right? So, uang di level tertentu butuh, di atas itu gak menambah kebahagiaan. Namun, itu bukan tujuan video ini, bukan tujuan untuk kasih tahu kalian kamu gak perlu cari kekayaan atau gimana. Justru opposite, kamu harus bisa cari kekayaan yang semakin besar, karena itu yang dibutuhkan untuk bisa dapat yang saya paling menghargai secara pribadi. Itu namanya freedom, kebebasan, pilihan. Supaya bisa, kayak contoh, saya memilih hidup di tengah gak ada apa-apa. You know, background saya itu di tengah, kayak neighbor terdekat itu mungkin 1 kilometer ke sana. You know, tetangga terdekat. So, saya memilih gaya hidup kayak gitu. Dan bisa hidup kayak gitu. Orang biasa gak bisa, karena orang biasa harus kerja, orang biasa harus masuk kantor. Saya masih bisa. Dan ini semua dibayar karena 1, ngerti kripto, 2, ngerti hasilkan uang online juga. Oke? Nah, di sini aku mau bagi tips, bukan untuk menunjukkan kalian, oh kamu harus bisa jualan online juga atau gimana. Ini kita ngomong prinsip yang lebih garis besar, pola pikiran, supaya kamu bisa, kalau ingin kebebasan seperti begini juga bisa kejar. Dan bisa mencapai lebih tepatnya. Kalau kejar tok dan kejar seumur hidup gak pernah dapat juga percuma. Harus bisa kejar dan mencapai target. Nah, so apa itu? Mungkin yang paling pertama adalah konsep investasi. Oke, ini disclaimer bukan nasihat keuangan atau nasihat investasi. Ini saya omong secara edukasi umum, opini pribadi. Oke, mayoritas orang itu salah pola pikiran soal apa itu investment itu nggak tahu dapatnya dari mana. Apakah itu yang diajarkan di sekolah atau yang ditularkan dari orang tua, kamu harus invest seperti gaya spesifik. Sehingga kayak gini loh, kalau kamu tanya ke saya, apa itu sih investment? Di luar semua hitungan, harus lebih tinggi dari inflasi, bla bla. Di luar hitungan semua itu, sesimpel ini sebenarnya. Aku bisa breakdown super duper simple. Oke, apa itu investment? Sesimpel ini. Kamu bisa nggak taruh uang kamu di aset A, masuk koma, gak bangun-bangun, udah buka mata 5 tahun ke depan, atau jangankan 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, asetnya masih ada, harganya udah naik lebih tinggi daripada bunga deposito, lebih tinggi bahkan dari inflasi yang asli. Bukan inflasi yang dilapor sama pemerintah, karena itu inflasi palsu. Inflasi yang asli, yang mana itu sekitar 15-20% setahun. Kamu bisa nggak merem mata, koma, bangun, investmentmu sudah naik setara atau lebih dari itu. Oke? Kalau jawabannya bisa, itu investment. Karena namanya investment, parkirkan duit ke sesuatu, gak perlu ngapa-ngapain, barangnya naik. Nilainya naik. Itu baru investment yang asli. Sedangkan orang umum ada konsep, aku gak tahu dari mana dapat konsep ini. Aku invest ke bisnisku, aku tuangin duit terus ke bisnisku, ini lalalala. Terus, kamu kalau koma bisa jalanin gak bisnisnya? Masih bisa berjalan sendiri gak? Enggak. Aku mesti harus tanganin, aku mesti harus awasi, aku mesti harus atur pegawai. Itu bukan investment. Itu berarti kamu beli kerjaan sendiri. Gitu loh. Kalau kamu masuk koma bangun, investmentmu hilang atau hancur atau gak operasional, itu bukan investment, berarti itu bisnis. Paham nggak? Mayoritas orang gak tahu dapat persepsinya itu dari mana. Beli apartemen terus disewakan Airbnb misalkan. Oh, itu investment. Tapi kalau nggak diurus, kalau kamu masuk koma, bangun, hartanya naik gak setara dengan
kenaikan inflasi? Masih menghasilkan nggak? Nilainya lebih tinggi nggak? Enggak. Berarti bukan investment. You know? Nah itu suatu hal yang memang nggak diajarkan di sekolah, tapi even dalam hal perjalanan saya pribadi, saya juga lama banget nggak nangkep konsep itu, you know. Tapi sekarang jadi lebih tahu. Kenapa kok saya so agresif di crypto dari 3 tahun yang sebelumnya? So basically, saya kenali crypto itu dari 2017 baru pertama kali kenal, tapi nggak masuk besar. Waktu itu aku terus terang aja masih miskin orangnya. $1.000 rasa kayak uang gede banget. 2021 mengalami siklus kedua, dan disitulah baru aku ngerti lah, oh this is something yang penting sekali. Dan dari 2022 ke 2025 sekarang ini, kita itu besarin si brandnya Mindstack yang fokusnya memang di crypto. Okay? Tapi kenapa aku kenali crypto sebagai jalur yang harus dipelajari, harus pintar, harus bisa edukasi orang lain, harus bisa bikin komunitas yang kuat di subjek atau topiknya crypto. Karena saya kenali bahwa memenuhi syarat investment, gitu loh. Bukan koin aneh-aneh, terutama Bitcoin. Tapi kalau kita ngomong just fokus Bitcoin aja, altcoin sampingin dulu untuk topik ini, right? Memenuhi syarat. Kalau asal kamu diem 4 tahun nggak pernah rugi pegang Bitcoin, oke? So itu prinsip satu yang really important. Harus bisa masuk koma, bangun, barangnya masih ada, nilainya udah lebih tinggi. Tapi nilai lebih tinggi kalau cuma naiknya 1%, 2%, 3% setahun, kayak bunga deposito dapatnya berapa? 6%. 6% dipotong pajak, sisa 4%, 5% sekian lah, ya. Itu masih kalah jauh sama inflasi. Gitu loh. Inflasi yang asli, bukan yang dilaporkan. Soalnya yang dilaporkan sama pemerintah, berapa sih? Inflation 3% atau berapa? I don't know what it is di Indonesia, tapi kalau kita ngomong di Amerika, it's something like 3%. And itu bullshit banget. Like really bullshit. Masa bensin naik 50% setahun? Tahun 2021 ya kalau nggak salah. 2021 atau 2022. Satu tahun naik dari 7.000 per liter untuk Pertalite, naik ke 10.000. So 50% setahun, right? Terus di tahun yang sama inflasi cuma berapa? 5%? Sedangkan pengeluaran yang paling besar kita itu hal-hal kayak gitu, bensin, telur, beras, nasi, cabai. Kenaikannya bukan cuma 3%. Masukin anak ke sekolah, kenaikan biaya sekolah bukan cuma 3%. So inflasi yang dilaporkan itu palsu, yang resmi dari pemerintah. The real inflation rate itu mendekati tingkat kenaikan money supply uang yang dicetak. Itu inflasi yang lebih akurat. Dan kalau kita lihat, even sejak COVID lah, 1 tahun di tahun COVID, kenaikannya 50%. Terus sejak itu udah dari, kalau nggak salah, I gak inget, nanti editor bisa cari tampil ya. Kalau aku ingetnya benar, sebelum COVID 10 triliun dolar US yang sirkulasi. Terus naik ke 20 triliun 1 tahun. And then sejak itu sampai sekarang, kalau nggak salah, sekarang udah 36 triliun. Nah ini I semua hafal-hafalan. Yang exact figure nanti ditampil. Tapi kalau dihitung money supply, kenaikannya itu easily 20%. 15%, 20% setahun. So, kalau kamu nggak bisa parkirkan duit kamu di aset yang kenaikannya nggak kurang dari 20% setahun, sebenarnya uang kamu dicuri secara tersembunyi. This is fakta. Nah itu prinsip satu lah yang memang aku butuh waktu agak lama untuk jelasinnya, tapi itu yang kamu mau kerja seberat apapun, sekeras apapun, sesusah apapun untuk hasilkan duit, kalau kamu nggak tahu soal investment itu, kalau kamu nggak tahu soal preservasi nilai harta kamu dengan taruh di sesuatu hal aset, entah kripto, entah emas, entah apa, yang naiknya setara atau lebih dari kenaikan supply uang, kalau kamu nggak paham konsep itu, sama aja kamu miskin, gitu loh. Mau hasilkan 1M setahun silahkan. Karena 5 tahun ke depan 1M setara dengan cuma separuhnya. 500 juta. Bukan karena uang kamu berturun, harga semua barang naik. Gitu loh. Oke? So itu konsep satu. Konsep kedua soal dari sisi income. Karena gini loh, orang kalau lihat soal wealth, kekayaan, maunya itu lihat orang udah nyetir mobil bagus, rumahnya bagus, naik private jet, bla 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 bla. Dan walaupun I bisa tampil, editor tampil aja, setiap saya terbang itu basically bisnis, right? And by the way, aku kasih tahu sekarang, gratis.
Right? So, aku bisa pamer, I naik business class, itu dibayarkan gratis. Kok bisa? Karena kartu kredit. Kan kita ada online business. Kita punya online business yang ngiklan. So, kita bayar Google Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. 1 tahun bisa se-M, 2M easy. Gampang banget. You know? Easy. Itu saya omong angka average rendah. You know? Tapi karena belanjanya segitu banyak di iklan, kan dapat points di credit card. Terus dari situ bisa tuker points di credit card ke Singapore KrisFlyer Miles atau apa. And basically, I terbang kemana-mana itu gratis. Gitu loh. Udah lama banget gak bayar untuk tiket pesawat. Right? Ya, kecuali terbangin pegawai atau apa, itu beda cerita ya. Kalau terbangin pegawai gak bisa pakai points. Tapi untuk penerbangan pribadiku, udah lama gak bayar. Tapi my point is, I bisa nunjukin gaya hidup yang tanda kutip mewah, yang gak banyak orang bisa mengalami, dan itu yang dapat views banyak online. Itu yang bikin kamu stop scrolling terus pingin seperti saya, right? Justru aku kasih tahu sekarang, itu cuma kemasan, itu cuma image, public image doang. Realitasnya hal seperti gitu nggak bikin happy. It really doesn't, you know? Yang bikin happy apa, right? So di sini ada eksperimen. And ini omong filosofi ya sekarang, jadi mungkin untuk semua orang nggak tentu cocok, tapi I curhat seapa adanya, really philosophical from the heart juga. Ada eksperimen berapa puluhan tahun lalu soal tikus. Nggak tahu kenapa eksperimen tikus itu kasih banyak pelajaran soal manusia juga, nggak tahu kenapa ya. But ini ada eksperimen yang mana mereka itu taruh tikus di karung, cage, terus dikasih pilihan air polos dan air yang dicampur sama heroin. Heroin itu narkoba. Okay? Terus hampir 100% kalau dikasih cuma 2 pilihan itu, air polos atau air heroin, narkoba, tikusnya itu pasti memilih yang ada narkoba, terus mabuk, jadi drug addict, terus rata-rata meninggalnya cepat. Okay? 100%. Terus orang asumsi, orang saintis langsung asumsi, oh berarti heroin itu substance atau narkoba yang kalau dikasih pilihan, pakai atau nggak pakai, semua orang pasti pilih pakai. Gitu, karena tikusnya kayak gitu. Terus ada satu saintis yang menanyakan sesuatu hal. Nah itu kan mereka cuma dikasih 2 pilihan, air atau air narkoba. Gimana kalau karungnya, cage, ya, karang kali ya. Si karangnya kalau dikasih banyak hal kayak mainan, dikasih banyak tikus juga biar tikusnya bisa sosialisasi, bisa berteman, dikasih kayak jadi paradise lah, jadi bukan karung lagi tapi jadi kayak playground, kayak mansion untuk si tikus itu. Terus sama-sama dikasih pilihan air atau air narkoba, di kondisi yang mana tikus itu sudah lengkap kebutuhannya, udah ada teman, udah bisa berkeluarga, udah ada mainan, udah ada makanan, udah ada semuanya, 0% yang pilih air narkoba. 0%. Okay? So, kalau orang bilang, uang supaya bisa beli mobil mewah, bla bla bla, bikin happy, bla. Actually yang bikin happy itu human connection, purpose, punya tujuan, punya sesuatu. Kalau orang Jepang mungkin panggilnya ikigai, purpose yang bikin kamu bangun setiap hari, ada tujuan. Itu satu hal. Apalagi untuk cowok, untuk ibu-ibu juga sih. Kalau udah punya anak itu jadi tujuan, right? Clean water, air bersih, makanan yang berkualitas, punya rumah yang memenuhi kebutuhan. Saya pernah tinggal di, bisa dikatakan kayak istana. Right? Kamarnya banyak, pinggir sungai, tepi sungai, indah banget, and it's not necessary. Kalau sudah punya kamar cukup untuk setiap orang yang pakai, kalau sudah punya air bersih, kalau sudah udaranya, nafasnya seger, gak kena polusi dari mobil, itu udah cukup, gitu loh. Mobil asal bisa A ke B, dengan nyaman. Kalau kedinginan pasang heater. Ini kan aku taruh tanganku di sini karena kedinginan. Tapi asal bisa A ke B, kursinya hangat, udah cukup. Itu yang bikin happy. Dan sisanya sebenarnya ada uang yang dihasilkan ekstra, digulungin, di compounding pakai investment, konsep yang tadi aku bilang. Dan sisanya itu sebenarnya income cukup untuk sustain itu untuk bisa tahanin gaya hidup yang diinginkan, which is itu tergantung gaya yang kamu ingin apa saja.
Kalau gaya hidup yang saya pribadi pilih kurang lebih sekitar 2M setahun. Oke. And of course ini tergantung negara mana. Oke. Asal lebih dari 2M setahun, kebutuhan pribadi udah terpenuhi gitu loh. Nah, of course itu aku omong target minim. Di atas itu mesti kejar gak? Of course mesti kejar, tapi tujuannya beda. Bukan karena ingin private jet, fast car, bla bla bla, jam tangan, whatever. Tapi karena kita itu seperti kayak kalau main tenis atau sepak bola, pengen break record gitu loh. Pengen bisa performanya itu dibandingin sama kita pribadi tahun kemarin lebih bagus, lebih berkembang gitu loh. Dan untuk hal yang, so itu poin satu. Poin kedua itu soal impact yang kita bisa berikan gitu loh. Untuk bisa touch hidupnya lebih banyak orang, untuk bisa pengaruhi, untuk bisa bantu memperkembangkan entah itu customer kamu, klien kamu atau apa, itu yang menjadi tujuan barunya gitu. Oke? Nah, omong gitu, bagaimanapun mesti tetap, karena aku sadar ya mayoritas orang yang nonton video ini mungkin di level yang belum bisa bebas kemana-mana. So, di level yang seperti itu, yang kamu harus fokuskan justru income. Nah, ini nggak populer. Setiap kali aku ngomongin ini, orang cenderung swipe. Bosen. Maunya jalur singkat, maunya shortcut. Dan shortcut kamu itu sebenarnya sesimpel ini. Income, parkirkan. Income, parkirkan. Parkirkan kemana? Parkirkan ke sesuatu hal yang kamu masuk koma, bangun 4 tahun ke depan barangnya naik. Sesimpel itu. Oke, itu shortcutnya. Tapi orang nggak suka dengerin itu. Orang sukanya dengerin minggu kemarin beli harga titik terbawah di kripto, terus minggu depan sudah naik 30%. Nah, itu realitasnya kita. Ini aku lagi rekam di 12 Juni 2025, right? Literally 4-5 hari yang lalu, kalau nggak salah tanggal 6 Juni, so itu 6 hari yang lalu. 6 atau mungkin 5 Juni, salah satu itu. Kita kan udah exit sebagian dari kripto, dari $107.000 Bitcoin, turun ke 100.000, kita eksekusi beli lagi, agresif. Terus hanya hitungan berapa hari, uang yang kita masukin, buat saya itu angkanya itu like literally miliaran, right? Dalam waktu 2-3 hari udah naik 30% sekian. Sekian ya, persisnya maybe 25% atau berapa lah. Tapi pokoknya itu hitungan harian, per 1M yang masuk udah jadi 250 juta ekstra, right? Nah, orang maunya jalur singkat itu, maunya shortcut, which is memang kita bisa pamerin itu, kita bisa nunjukin, kemarin nih aku tunjukin ya, satu bursa toh, satu bursa satu akun ya, jangan semuanya. Ini harus pakai Face ID. Oke. Ini satu bursa toh ya, you bisa lihat. So, filternya itu completed orders only, 1 minggu 7 hari belakang, $70.000. Sebenarnya kalau hitung 8-9 hari lebih dari itu. Tapi ini kita cuma ngomong 7 hari belakang, lebih dari 1M, satu bursa, satu akun, right? So, itu realitasnya kita. Kalau sudah skillnya tinggi, memang bisa seperti gitu. Dan itu yang kalau dipamer banyak orang tertarik. Pengennya aku mau 1M ku jadi ekstra 250 juta dalam seminggu. Maunya itu. Sedangkan realitasnya, untuk dapat momen itu, ada 2-3 bulan ke belakang yang nggak ngapa-ngapain. Ini realitasnya. Gerakan pasar itu ke samping lama, dan cuma hitungan berapa minggu, meledak. Terus ke samping, meledak. Orang lihatnya itu momen singkatnya toh. Maunya itu. Sedangkan yang sebenarnya harus difokuskan, bangun base dulu, income-nya dinaikin, diparkirkan. Income-nya dinaikin, diparkirkan. Ketika skill kamu sudah lebih mahir, you udah pelajari skill seperti yang kita miliki, yang kita share juga di komunitas, right? Mau timing lebih tepat kayak gitu, ya bisa. Tapi itu bukan goal utama. Goal utama itu untuk bisa sadar bahwa you kalau mau jadi kaya seperti kita, investmentnya itu memang penting, bukan nggak penting, tapi itu hal kedua banding income. Karena kenapa? Karena begini, kalau kamu mesti dananya 10 juta, kenaikan 2 kali lipat dalam seminggu, cuma menghasilkan 10 juta rupiah. Oke?
Untuk seorang seperti saya, take profit sedikit, terus masukin lagi sedikit dari modal saya, hitungan single digit persen, satu bursa, se-M lebih, belum hitung bursa lain, akun lain, hitungan 1 minggu, kenaikan, ini 20% lah, tapi anggap aja kalau dapat 2x, buat saya itu 1M, satu akun, satu bursa. Buat kamu, kenaikan 2x, 10 juta. Oke. Paham ya? Beda total. Sama-sama dapat kenaikan 2x, tapi nominalnya beda jauh. So, oleh karena itu, mayoritas orang fokusnya income. Oke? Nah, sudah omong panjang lebar seperti gitu, apa yang bisa kita bantu? So, saya sadar sih, dunia online ini memberikan kesempatan yang sangat amat langka. Orang manapun dari latar belakang apapun, asal punya jaringan internet, asal punya perangkat yang smartphone lah, bisa ngambil produk yang sudah laku, potong, iklanin, potong itu maksudnya itu ambil klip, dijahit-jahit, dipotongin, dipublish, di CapCut, disebar kemana-mana, dapat komisi, dapat affiliate, dapat apa, dan itu dari gak ada duit apapun bisa jadi ratusan juta. Nah, saya sadar itu, dan it's something yang udah ada di pikiran saya untuk bisa bantu orang lebih banyak seperti begitu. Right? Tapi itu yang kamu harus mulai pikir, income-nya itu gimana cara naikin supaya selisih yang ada di luar kebutuhan personal bisa diparkirkan. Supaya di kemudian hari bisa jalan-jalan naik bisnis kelas dibayar pakai kartu kredit gratis. Seperti si orang yang lagi bicara di kamera sekarang. Itu sebenarnya tujuannya. Oke, so ini aku sharing sebenarnya dengan tujuan I pingin lihat kalian juga bisa merubah hidup kalian, dan mohon maaf ya kalau omongnya sedikit panjang lebar, tapi ini memang yang dibutuhkan. Oke, perubahan psikologi, perubahan pola pikiran yang naik kelas dari yang pengennya Ferrari, pengennya mobil cepat, pola pikiran yang lebih sustainable, yang jangka panjangnya bisa semakin kaya dan menahan kekayaan itu. Oke? Itu dulu untuk sementara. And kalian yang mungkin mau join komunitas kita, just asal tahu kita akan bikin sistem supaya orang yang mau hasilkan uang online juga bisa. Okay, we're doing that right now. So, see you guys di next adventure kita atau next chapter. And semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Sukses selalu ya. And see you next time. Bye.